Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi Edmodo dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian dan saya ditemani dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Agnes Widya Cahyani dengan NIM K12205. Yang kedua ada Dewi Anggitasari dengan NIM K122027. Dan ada saya sendiri, Muhammad Yusuf Januar dengan NIM K122049. Dan yang terakhir ada teman saya, Ngifat Khairunisa dengan NIM K12220053. Berikut ini penjelasan dari materi kelompok kami. Media pembelajaran. Briggs pada tahun 1970 berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Perkembangan teknologi dan informasi yang setiap tahunnya semakin pesat membuat guru juga bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis online. Edmodo merupakan platform media pembelajaran yang banyak digambarkan seperti Facebook, tetapi fungsinya untuk menunjang kebutuhan pembelajaran di sekolah. Dikembangkan Nicholas Brock dan Jay Fuhara sejak September 2008. Karakteristik Edmodo. Yang pertama, tersedia dalam beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, dan sebagainya. Yang kedua, akses cepat dan mudah. Yang ketiga, beberapa fiturnya memiliki fungsi yang sama seperti course management system. Yang keempat, dapat diakses dimanapun dan kapanpun asal tersambung dengan internet. Fitur pada Edmodo. A. Assignment. Berfungsi untuk memberikan penugasan oleh guru kepada siswa secara online. Dilengkapi pula dengan waktu deadline dan juga attach file. Tombol turn in sebagai tanda bahwa sudah menyelesaikan tugas. B. Polling. Berfungsi untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap hal tertentu yang berkenaan dengan pembelajaran yang dibagikan oleh guru. C. Gradebook. Berfungsi sebagai tempat catatan hasil nilai siswa. Nilai secara manual maupun otomatis dan hasilnya diekspor dalam bentuk file CSV. D. File dan link. Berfungsi untuk membantu siswa dan guru mengirimkan pesan dengan melampirkan file serta link pada grup kelas yang telah dibuat. E. Quiz. Berfungsi untuk memberikan evaluasi kepada siswa secara online, dilengkapi deadline, informasi mengenai kuis yang akan dibuat, judul, dan tampilan kuis. Selanjutnya fitur di Edmodo yang lain yaitu F-Library. Fungsinya sebagai tempat menyimpan berbagai sumber pembelajaran dengan konten yang beragam. Guru akan mudah mengunggah bahan ajar, materi, gambar, video, ataupun audio di konten digital lainnya. H. Parents Code. Berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali siswa bergabung memantau aktivitas pembelajaran anaknya. Yang terakhir, G. Award Badge. Berfungsi untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa ataupun sebuah kelompok. Selanjutnya terdapat kelebihan media pembelajaran. Yang pertama ada user interface. Mengadaptasi tampilan seperti Facebook. Secara sederhana, Edmodo relatif mudah untuk digunakan, bahkan untuk pemula sekalipun. Yang kedua ada compatibility. Edmodo mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF, PPTX, HTML, SWF, dan sebagainya. Yang ketiga ada aplikasi. Edmodo tidak hanya dapat diakses dengan menggunakan PC, laptop, atau desktop, tetapi juga bisa diakses dengan menggunakan gadget berbasis Android maupun iOS. Yang selanjutnya terdapat kekurangan media pembelajaran. Yang pertama ada di sosial media. Edmodo tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun, seperti Facebook, Twitter, atau Google+. Padahal pada saat sekarang ini hampir setiap
website terintegrasi dengan media sosial supaya penggunanya dapat melakukan sharing atau berbagi. Yang kedua ada language. Penggunaan bahasa program yang masih berbahasa Inggris sehingga terkadang menyulitkan guru dan siswa. Yang ketiga ada video conference belum tersedia. Hal ini cukup penting untuk berinteraksi dengan siswa jika guru tidak bisa hadir secara langsung di ruang kelas. Yang selanjutnya terdapat kajian media pembelajaran. Menurut Al-Azhar Arsyad, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat untuk mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Sedangkan menurut Hamalik dalam Al-Azhar Arsyad, bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Kemudian mengenai kajian media, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kajian media dari media Edmodo, yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi seperti Edmodo ini dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Kemudian selanjutnya dapat memberikan perangsang belajar yang sama antar peserta didik dan bisa menyamakan pengalaman antar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu dapat menimbulkan persepsi yang sama juga antar peserta didik dengan menggunakan aplikasi Edmodo ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tutorial pembelajaran menggunakan Edmodo. Pertama, pastikan memiliki akun Edmodo bagi guru. Kemudian buka aplikasi Edmodo dan pilih panel group dan klik create. Setelah muncul jendela create group, maka guru dapat mengisikan data kelas yang dibuat. Misalnya, mata pelajaran matematika untuk kelas 7A. Dengan kata lain, guru dapat membuat kelas lain apabila guru mengajar pada beberapa kelas ataupun kelas paralel. Lalu klik create apabila telah selesai. Selanjutnya akan muncul box pemberitahuan dan kode yang digunakan, di mana box pemberitahuan ini menunjukkan bahwasannya kelas yang telah dibuat sudah berhasil. Dan kode yang digunakan dapat dibagikan ke siswa yang terdaftar di kelas Anda, sehingga siswa kelas lain tidak dapat masuk ke dalam kelas ini. Lalu perhatikan nama kelas Anda yang muncul di daftar guru, dan klik pada nama kelas Anda, maka kelas online sudah dapat siap digunakan. Selanjutnya yaitu mengunggah dan mengatur sumber pembelajaran. Yang pertama, masuk ke kelas yang telah dibuat, kemudian klik Create and Share Folders with this group in a library. Lalu akan muncul halaman library dan klik New untuk membuat folder baru. Tentukan nama folder dan kelas mana saja yang dapat mengakses folder tersebut. Lalu klik Create. Selanjutnya kembali ke halaman library, di mana kita dapat mengklik Add to Library untuk menambahkan file atau referensi lain. Dan akan muncul jendela Upload to Library. Lalu kita dapat memberikan tanda atau mark Add to Folder apabila Anda ingin menambahkan pada folder, atau klik Tab Files untuk menambahkan file, lalu klik Upload untuk mengunggah. Sedangkan apabila referensi yang diinginkan ditambahkan berupa link, maka kita dapat mengklik tab link untuk memasang link atau alamat suatu situs. Kemudian selanjutnya, apabila file atau link berhasil ditambahkan pada daftar isi folder, maka akan muncul nama file atau link tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu cara membuat kuis. Yang pertama, untuk membuat kuis di Edmodo, kita dapat mengklik tombol berbentuk lingkaran berwarna biru dengan tanda plus, kemudian klik Create Quiz. Setelah mengklik pilihan Create Quiz, maka muncul laman untuk mengisikan detail kuis yang akan dibuat. Isi dan pilihlah informasi yang diperlukan untuk kuis, seperti judul, petunjuk pengerjaan, dan lain sebagainya. Setelah selesai mengisi detail kuis, selanjutnya kita dapat mengklik Quiz Question yang terletak di sisi sebelah kiri. Dengan mengklik ini,
Maka kita dapat memilih tipe soal yang diinginkan seperti pilihan ganda atau esai atau yang lain sebagainya. Setelah selesai, maka kliklah assign quiz untuk mempublikasikan kuisnya. Jika ingin nilai kuis dimasukkan ke daftar nilai siswa, maka beri tanda centang pada add quiz score to grade book. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.